Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ADDN29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pemasangan upgrade 3 warna di Honda PCX 160 generasi pertama. Jadi bukan billet ya. Ini kita menggunakan papan PCB upgrade. PCB-nya kita menggunakan full aluminium beserta heatsink sirip dan juga ada exhaust fan untuk membuang panasnya. Dan untuk proses upgrade-an sendiri seperti biasa ya, sistemnya pre-order, jadi tidak ready, menyesuaikan untuk motornya. Jadi ada untuk motor NMAX lama, NMAX new, Aerox old, Aerox new, dan PCX. Dan juga ada XMAX ya, pokoknya yang berkaitan dengan papan PCB yang aslinya itu menggunakan LED, ini bisa di-upgrade seperti ini, tapi tergantung kondisi motornya. Karena untuk menyesuaikan di bagian penempatan heatsinknya, karena lumayan tebal ya, sekitar 1 cm. Kalau untuk PCX itu kita menggunakan sekitar 2 cm ketebalannya. Nah di bagian sini ya, ini untuk pembuang panasnya, exhaust fan. Ini untuk di bagian high beam, ini untuk bagian kanan kirinya. Upgrade-nya kita menggunakan yang 3 warna. Kita lihat untuk chip LED-nya, tuh terlihat dari bawah ya. Kita menggunakan LED tipe CSP 3570, LED yang biasa dipergunakan untuk lampu tembak atau mini laser ya, yang sekarang lagi viral itu. Tapi di sini kita pergunakan untuk upgrade di bagian LED-nya. Dan kebetulan ownernya itu merequest di saat pas posisi saklar off, itu alis yang menyala seperti ini. Jadi alisnya masih standar, tidak kita rubah. Yang kita rubah adalah di bagian sennya, kita penambahan devil warna merah. Untuk devil low beamnya, di sini kita menggunakan warna merah juga. Di bagian high beam kita menggunakan warna biru. Oke, kita coba tes yang masuk ke bagian senja seperti ini. Dan untuk pemasangan upgrade 3 warna sendiri, itu wajib menggunakan saklar kiri fiction ya. Mau saklar kiri fiction atau saklar kiri pulsar nggak masalah. Yang pasti untuk on off lampu utamanya itu bisa dimatikan, jadi bisa untuk menggunakan atau mengganti bagian cahayanya. Ini untuk posisi bagian senja, dan ini untuk hasil cahayanya. Oke, seperti ini. Kalau untuk warna sendiri opsional ya, bisa merequest untuk bagian devilnya mau warna biru, merah, oranye, kuning, putih, ungu, bahkan warna ice blue. Di bagian senjatanya juga sama ya, bisa merequest juga. Kita coba tes untuk sen kiri. Karena di sini di bagian sennya kita gunakan 2 mode. Jadi bisa senja warna merah, sen berubah warna kuning, senja otomatis mati. Kita coba sen kiri. Nah, jadi senjanya langsung mati ya otomatis. Karena kita menggunakan modul senja sen. Kita beralih ke sen kanan, dan ini untuk hasil cahayanya. Kita matikan, kita nyalakan di bagian hazard. Oke, ini untuk bagian hazardnya, cahayanya seperti ini. Kita matikan di bagian hazardnya, terus senjanya kita matikan juga ya, seperti ini. Dan ini alis masih menyala. Oh ya, untuk pemasangan upgrade sendiri tetap kita menggunakan relay set ya, menggunakan 3 relay. Jadi untuk low beamnya kita menggunakan 2 relay karena menggunakan 2 driver ya. Jadi 2 rangkaian. Ini untuk high beamnya 1 relay. Jadi mengantisipasi di saat pas ada salah satu relay yang rusak, tetap lampu utama bisa menyala. Tapi jarang banget ya. Yang penting di bagian instalasinya kita buatkan seaman mungkin, tetap kita menggunakan relay set seperti ini, seperti biasa kita menggunakan lampu tembak. Dan ini untuk rangkaian saklar fixennya ya. Ini masuk ke bagian arah relay set. Di sini ada soket 3 pin menggunakan yang sekitar nomor 2. Lalu selanjutnya yang pasti ada kabel positif dan negatif aki. Oke, sini rangkaiannya langsung ke bagian sini. Dan selalu kita buatkan posisi pemasangan relay setnya di bagian sini ya, karena supaya memudahkan dalam pergantiannya nanti di saat ada trouble di bagian salah satu relaynya. Oke, kita coba tes lagi ya. Masuk ke lampu utama saja, di senja, lampu utama warna putih. Nah, ini untuk tampak depannya.
Oke. Dan ini untuk hasil cahayanya. Kita masuk ke mode yang kedua, matikan, nyalakan. Ini kita tidak jeda ya untuk videonya, supaya lebih real. Ini tampak depannya. Dan ini untuk hasil cahayanya. Kuningnya sangat padat sekali ya. Ini berfungsi di saat kabut atau hujan di malam hari. Kita masuk ke warna yang ketiga. Ini untuk tampak depannya. Dan ini untuk hasil cahayanya. Untuk high beam tetap kita menggunakan satu warna ya, supaya tidak berubah-ubah di bagian cahayanya dan tidak membuat bingung. Kita coba ya tes low beam warna putihnya, high beam. Ini tampak depannya. Dan ini untuk hasil cahayanya. Kita matikan high beam, warna kedua plus high beam. Ya, high beam warna putih juga ya, tetap kita menggunakan satu cahaya di bagian high beam untuk bagian cahayanya. Kita masuk ke warna yang ketiga, matikan high beam dulu, kita nyalakan, matikan, nyalakan high beam. Oke, ini untuk hasil cahayanya. Jika kita off kan, kita pas beam bisa menyala seperti ini. Tombol yang warna merah ya. Jadi memang sangat simpel sekali dengan satu lampu atau satu rangkaian di bagian headlamp bisa berfungsi 3 warna. Ini untuk harian ya, menggunakan seperti ini. Jika kita ketemu hujan atau kabut di malam hari, kita matikan dan nyalakan warna kuningnya seperti ini. Ini sangat pekat sekali ya kuningnya. Dan jika jalan gerimis atau jalan aspal basah, kita bisa menggunakan warna yang ketiga seperti ini. Oke. Jadi sangat opsional sekali, sangat fungsional sekali. Hanya menggunakan satu lampu bisa berfungsi 3 cahaya. Tetapi untuk upgrade sendiri memang cahayanya tidak serapih kayak biled atau proji ya, karena untuk upgrade sendiri cahayanya itu memantulkan di bagian reflektor, tidak menggunakan proyektor atau bowel yang ada di bagian biled. Jadi ya sayangnya seperti ini. Tetapi ini sudah ya sekitar 3 atau 4 kali lipat dengan dari cahaya standarnya. Untuk watt sendiri itu sekitar 80 watt untuk plus high beamnya. Kalau low beamnya itu di angka sekitar 50-60 watt saja. Untuk rangkaian kita selalu buatkan PNP 100% ya. Dan wajib menggunakan saklar kiri fiction. Dan saklar kiri fiction yang kita buatkan atau kita rangkaikan itu selalu menggunakan yang original ya. Kita sarankan menggunakan yang ori, jangan yang KW atau yang biasa, karena untuk jangka panjang tidak awet dan juga resiko korslet jika kita menggunakan barang yang tidak original. Oh ya, ini untuk posisi dari dalam headlamp menuju ke relay set ya. Kita buatkan soket tanam seperti ini. Ini yang ke arah relay setnya seperti ini. Ini relay set yang ini ya. Terus di bagian kiri kita sudah pasangkan di bagian exhaust fan. Exhaust fan-nya berfungsi ya untuk membuang panas. Jadi walaupun upgrade karena wattnya besar, kita tetap menggunakan exhaust fan supaya tidak berembun atau tidak menguap di bagian dalam headlampnya. Dan untuk settingan cahaya sendiri masih manual. Di bagian belakang sini bisa kita setting ketinggiannya ya. Untuk kerendahan atau ketinggiannya kita bisa setting dari sini. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu upgrade 3 warna di Honda PCX 160 atau PCX 160 generasi pertama. Devil untuk low beam warna merah, high beam warna biru, senjasen menggunakan warna merah, dan pemasangan saklar kiri fiction juga pada kesempatan kali ini.
Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabung 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Ariana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.